Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam renungan pada saat ini. Saat ini kita akan belajar bersama-sama renungan di dalam Mazmur pasal yang ke-72 ayat yang saya akan bacakan ayat yang pertama. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Ayat yang kedua, kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukuman. Nah, ini adalah doa Daud. Dalam Mazmur ini, Mazmur pasal 72 adalah doa Daud. Doa Daud kepada Allah bagi putranya yang akan diangkat menjadi raja. Pada saat itu akan terjadi pergantian raja dan Salomo lah yang akan Salomo yang akan diangkat menjadi raja. Ini adalah doa Daud kepada Allah untuk Salomo yang akan diangkat menjadi raja. Daud berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kepada Salomo sifat yang baik dalam ia memerintahkan rakyat Israel. Nah, sifat apa yang Daud minta, yang Daud doakan kepada Allah supaya Allah memberikan kepada Salomo? Sifat itu adalah keadilan. Adil. Kenapa sifat yang adil? Karena raja yang adil dapat menolong rakyat yang miskin. Ketika kita mempunyai pemimpin yang adil, maka pemimpin itu pasti bisa menolong rakyatnya yang kesusahan, rakyatnya yang dalam kelemahan. Seorang raja pada saat itu ketika ia mempunyai sifat yang baik, apalagi adil, pasti ia akan bisa menjadi penolong bagi rakyatnya yang kesusahan, rakyatnya yang dalam penindasan, rakyatnya yang miskin. Seorang raja lah yang akan menolong rakyatnya. Dan inilah yang doa yang Daud mau Allah berikan kepada seorang Salomo, yaitu keadilan. Dalam Mazmur pasal yang 17 ayat 7 pasal yang ke-72 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Nah, di sini dikatakan ketika Tuhan memberikan keadilan. Ayat yang pertama, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Ayat yang ke-12, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Pada siapa lagi rakyat akan meminta pertolongan ketika mereka tertindas, mereka miskin, dan mereka tidak mempunyai pertolongan selain kepada raja mereka, kepada pemimpin mereka, untuk mereka datang meminta pertolongan. Itu sebabnya Daud berdoa untuk Tuhan memberikan sifat yang baik kepada Salomo, yaitu keadilan, supaya ia bisa menjadi pemimpin yang adil atas rakyatnya. Demikian juga dengan diri kita. Ketika kita memerlukan pemimpin, kita memerlukan pemimpin yang adil. Sebagai umat Tuhan, Tuhan Yesus adalah pemimpin kita yang adil. Tuhan Yesus adalah pemimpin kita yang sangat-sangat adil. Ia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan yang miskin dan tertindas. Dalam Mazmur Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40, coba kita baca bersama. Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan mengatakan ketika kita melakukan sesuatu yang baik untuk saudaranya yang paling hina, yaitu
orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak mempunyai pertolongan, orang-orang yang miskin. Kamu telah melakukannya untuk aku. Itu sama dengan kita telah melakukannya untuk Tuhan. Kita juga melayani untuk Tuhan. Ketika kita membantu orang yang susah, kita membantu orang yang dalam kelemahan, dalam kesesakan, dalam masalah, kita datang membantu, itu sama dengan kita membantu, kita memberikan pelayanan kepada Tuhan. Kita memberikan pelayanan kepada sesama kita, itu juga seperti pelayanan kita kepada Tuhan. Menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam keadilan maka ada berkat dan damai sejahtera yang melimpah yang akan diberikan kepada kita. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, Mazmur pasal 72 ayat yang ke-7, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Ini dikatakan dalam keadilan ada damai sejahtera yang berlimpah yang ada di dalam kepemimpinan Saul. Demikian juga dengan kita pasti memerlukan pemimpin yang seperti demikian. Maka dari itu mari kita berdoa bagi pemimpin kita supaya menjadi pemimpin yang adil, sehingga ketika kita mempunyai pemimpin yang adil, kita mendapat pemimpin yang adil, berkat yang kita doakan kepada pemimpin kita sebagai pemimpin yang adil, kita juga dapat merasakannya, karena sama-sama kita mendoakan pemimpin kita untuk kita mendapatkan pemimpin yang adil. Dan ketika kita mendapatkan pemimpin yang adil, maka pemimpin yang adil itu juga akan menolong rakyatnya, dan ada berkat juga yang diterima oleh pemimpin, berkat juga diterima oleh rakyatnya. Mari itu sama-sama kita berdoa bagi pemimpin kita supaya menjadi pemimpin yang adil, sehingga ada kedamaian dan ada berkat yang dari Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita semuanya. Puji Tuhan, demikianlah renungan pada saat ini. Biarlah dapat memberkati kita bersama. Biarlah renungan ini kita renungkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa untuk renungan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami belajar Tuhan, di mana Tuhan, kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami sebagai rakyat Tuhan mau mempunyai pemimpin Tuhan yang adil Tuhan, seperti doa Daud terhadap Salomo Tuhan, menjadikan dia sebagai raja yang adil. Daud berdoa kepada Tuhan untuk menjadikan Salomo sebagai raja yang dapat mengadili rakyatnya, sehingga ketika menjadi raja yang adil, ia dapat menolong rakyat-rakyatnya yang dalam kesusahan, yang dalam kemiskinan, dalam hal tidak mempunyai pertolongan. Ada raja yang dapat menolongnya dalam keadilan. Demikian juga dengan kami Tuhan, biarlah kami Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah kami mendapatkan pemimpin yang adil Tuhan, sehingga pemimpin kami dapat memimpin negara, memimpin rakyatnya dengan adil, dan berkat bersama-sama kami terima daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Akhirnya hendaklah kami kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Biarlah kami terus berada di dalam kekuatan kuasa daripada Tuhan, dan berkat damai sejahtera, keadilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kembali kami berikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.